Hai guys, kembali lagi bersama gue di channel Bang Marcel Fanbon ya. Apa kabar kalian nih? Semoga kalian tetap sehat saja ya di masa pandemi yang seperti ini ya guys ya. Di kesempatan kali ini gue akan bercerita tentang sepasang suami istri bernama Jesse yang diperankan oleh Carla Gugino dan Gerald yang diperankan oleh Bruce Greenwood. Mereka berdua merencanakan liburan untuk menyewa sebuah rumah yang jauh dari keramaian. Tapi setelah sampai di sana, Jesse tampak menyukai pemandangan danau tak jauh dari villa tersebut. Bagaimana kisahnya? Yuk daripada berlama-lama kita tonton saja ya guys ya. Dan bagi kalian seperti biasa yang suka dengan channel Bang Fanbon, silahkan subscribe saja ya guys ya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang pergi untuk berlibur. Tak ada seorang pun dalam perjalanan ini. Si istri ini bernama Jess dan si suami bernama Gerald. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke tempat terpencil di sebuah villa yang jauh dari keramaian kota. Dengan perjalanan mereka bertemu dengan seekor anjing yang sedang memakan bangkai. Mereka pun berhenti. Gerald pun tidak mau ngambil pusing dan langsung melanjutkan perjalanan ke tempat yang dia tuju. Sesampainya di tempat tersebut, ternyata sang istri lagi menikmati keindahan danau tersebut yang jauh dari keramaian kota. Gerald pun yang begitu semangat langsung mengajak istrinya untuk masuk ke dalam villa tersebut tanpa menutup pintu terlebih dahulu, dikarenakan dia terlalu sange dan dia pun di sini meminum obat pil kuat untuk melakukan aksinya. Sang istri pun yang telah memakai gaun sange pun membuat Gerald semakin ingin mencobanya. Si Gerald di sini memborgol kedua tangan sang istri dan berfantasi agar permainan mereka nantinya semakin hot. Karena kesal, sang istri pun di sini marah. Akan tetapi, ketika mereka sedang ingin beradu gabrut, tiba-tiba Gerard mengalami serangan jantung mendadak yang membuat ketiganya langsung mati. Sang istri pun tidak percaya bahwa suaminya meninggal karena serangan jantung mendadak dan tergeletak di bawah kasurnya. Dia pun segera ingin melepaskan borgol itu. Demi waktu cepat berlalu sampai hari berganti ke sore hari. Dia pun di sini merasa ketakutan akan kehadiran seorang. Dengan keadaan yang masih tengah diborgol, dia pun mencoba untuk menanyakan siapa orang tersebut. Tak disangka yang datang seekor anjing yang tadi. Lalu seekor anjing tersebut langsung menjilat-jilat darah daripada suaminya dan si Jesse ini sedang mengusirnya. Karena sudah tidak sadar lagi, 12 jam berlalu. Akhirnya di sini si Jesse pun malah menghayal bahwa suaminya tersebut malah bangkit lagi. Dia berusaha untuk mengambil handphone menggunakan kaki kanannya, tapi usahanya tersebut tidak membuahkan hasil dan dia pun di sini agak pasrah. Setelah berpikir keras, akhirnya dia memutuskan untuk menggerakkan tangan kanannya ke arah papan kayu yang dimana di atasnya terdapat gelas, sehingga pada saat itu dia bisa mengambil gelas tersebut. Sayang sekali dia tidak bisa meminumnya karena tangannya terlalu jauh dari borgol. Dia pun mulai membalikkan gelasnya ke tempat asal mulanya, dan dengan sedikit tertekan mental, dia pun menemukan kartu. Lalu dia pun melipat kartu tersebut hingga menjadi bentuk sedotan. Lalu dia pun mengambil kembali gelas tersebut dan dia bisa menikmati air. Tak lama kemudian Jesse pun di sini tertidur, tapi hanya beberapa menit kemudian dia terbangun dan sadar bahwa tempat tersebut telah malam dan dia belum berteriak. Besok harinya Jesse melakukan hal gila, sementara anjing liar tersebut memakan bangkai dari suaminya yang membuat Jesse semakin takut. Jesse pun berhasil memecahkan gelas tersebut. Lalu pecahan gelas tersebut ditempelkan ke dinding. Lalu dia menggoreskan pergelangan tangannya sehingga darah yang dalam tubuhnya tidak membeku. Pada akhirnya si Jess tersebut berhasil mengeluarkan tangan kanannya. Dia pun segera meraih handphone yang ada di sisinya menggunakan kakinya. Setelah menyalakan handphone tersebut, ternyata habis baterai. Dia pun langsung mengambil borgol. Dengan menggunakan mulutnya, dia membuka borgol tersebut dan borgol tersebut akhirnya kebuka. Dengan perasaan yang masih tegang, dia pun mengembuskan napasnya sambil meminum-minum air. Lalu dia mencari painkiller dan juga dia melakban tangannya dengan penuh hati-hati dan juga sangat rapi.
Karena kehabisan tenaga, dia pun pingsan. Saat bangun, jasad suami sudah tak berbentuk lagi. Sisa tenaganya, dia mulai menyalakan mobil dan pergi dari tempat tersebut. Walaupun ngantuk-ngantuk dan hampir amblas, dia pun tetap menyetir. Dan pada bayangannya yang tertentu, dia melihat ada sebuah kilauan rembulan merah. Dan tiba-tiba itu hanya imajinasinya saja, sehingga membuat mobil yang dia kendarai tersebut menjadi nabrak. Dan dia pun pingsan di sini. Karena benturan mobil terasa sangat keras, akhirnya orang-orang yang ada di pengumuman tersebut membantu Jess. Akhirnya di sini Jess pun terbangun dan dibantu oleh orang-orang tersebut. Lalu orang-orang itu membawa Jess ke dalam rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, kata dokter, Jess mengalami amnesia yang parah sehingga menyebabkan dia kehilangan sebagian dari ingatannya. Setelah berapa lama, Jessie pun sembuh dan kembali beraktivitas. Tapi ketika di malam harinya, dia terbangun dan selalu mimpi-mimpi aneh. Dia pun kadang menangis karena dia ingat dengan suaminya yang telah meninggal. Kejadian tragis tersebut. Dia pun mulai menciptakan buku tentang dirinya dan juga suaminya ketika berjuang menyelamatkan hidupnya di villa tersebut. Dia mulai menulis, dia mulai menyatakan perasaan yang tetap masih mencintai suaminya. Bahkan 6 bulan berlalu, dia masih terlihat bahwa dia memikirkan suaminya ketika waktu dulu melamarnya. Sampai pada kondisinya suatu saat pulih, dia menulis sebuah buku, di mana bukunya itu berdasarkan kisah nyata yang telah dia jalani bersama suaminya. Dan dia pun mendoakan selalu agar suaminya bisa tenang di sana. Dan dia mempunyai kehidupan baru. Bersaksi di hadapan banyak orang dan masyarakat, akhirnya dia meninggalkan gedung tersebut dengan memakai kacamata hitam. Dan di sini dia pun memulai kehidupan yang baru. Dan film pun di sini tamat. Bagaimana kisahnya guys? Cukup membuat kita pusing kan, dan membayangkan bagaimana kalau kita terjebak di posisi yang sama seperti si Jess ini. Masih tertekan secara batin, mental, bahkan pikiran. Setelah muncul mungkin imajinasi kita yang aneh dalam pikiran kita, bukan begitu kan? Jadi film ini gue bilang cukup unik, dikarenakan berlatar fokus hanya pada beberapa bagian, tapi di sepanjang film ditunjukkan emosi negatif serta emosi positif serta bumbu-bumbu horor psikologikal terjadi dalam film ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah kita mengajak pasangan atau istri kita untuk berlibur di tempat yang terlalu jauh dari keramaian kota, dikarenakan manusia itu adalah makhluk sosial dan suatu saat kita membutuhkan pertolongan orang lain yang ada di sekitar kita. Dan satu pesan lagi yang bisa gue tambahkan di sini adalah janganlah kita berfantasi aneh-aneh seperti dalam film ini. Ketika kita sedang ingin bercinta dan malah membawa borgol, itu sebenarnya mungkin bagus saja, tapi menurut gua sih itu tidak bagus guys. Kalau suatu saat mungkin kita terkena penyakit jantung ya, dan selalu pastikan diri kita untuk selalu fit dan sehat dan bahagia secara fisik dan mental. Dan ingatlah selalu bahwa kita harus berdoa di masa pandemi COVID tersebut agar kesehatan keluarga kita dijauhkan dari COVID dan keluarga kita menjadi bagian utama dalam setiap kehidupan kita. Ya guys ya, mungkin cukup sekian dulu yang bisa gue sampaikan ya guys ya. Mohon maaf kalau gue ada kesalahan. Dukung terus channel Bang Marcel Vanbon ini ya, agar gue tetap semangat mereview, menjelaskan film-film keren ya guys ya, baikin film barat maupun film luar negeri maupun juga film Indonesia guys ya. Terima kasih guys, salam sukses ya untuk kita selalu, dan jangan lupa untuk selalu semangat ya guys ya di masa yang seperti ini. Oke, mungkin sekian yang bisa gue sampaikan. Kita akan ketemu di next video guys ya. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat semua.